Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maulidia dari absen nomor 2 kelas 1 di AKM. Izin mempresentasikan tugas terkait analisis laporan keuangan di PT Astra Agro Lestari. Izin masuk. Jadi di sini saya sudah masuk ke lembar kerja saya. Yang pertama ada sheet data eksternal yang berisi tentang PDF laporan keuangan yang sudah saya cantumkan linknya. Lalu ini untuk pengumpulan videonya ini saya masih membuat. Lalu ini ada beberapa screenshot dari sumber-sumber yang mungkin dibutuhkan waktu pengerjaan nanti. Kita lanjut ke ini rasio profitabilitas, di mana rasio ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait presentasi laba kotor, presentasi laba operasional, dan presentasi laba-laba yang lainnya. Yang pertama ada gross profit margin yang diperoleh dari gross profit dibagi sales lalu dikali 100%, dan dari sumber yang saya dapat maka nominal yang saya temukan adalah ini dan juga ini, dan juga untuk perhitungannya menghasilkan nilai ini. Untuk yang kedua ada operating profit margin, di mana ini cara mendapatkannya yaitu operating profit sebesar ini dibagi sales sebesar ini lalu dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 5%. Dan selanjutnya ada net profit margin. Untuk perhitungannya sama seperti yang di atas, cuma nominalnya mengikuti ketentuan dari asalnya ya. Dan ini saya dapatkan nominalnya dari data-data yang terdapat di sini, entah di PDF-nya maupun di screenshotan saya. ROA, ROE, ROS dan juga EPS sama untuk perhitungannya. Ini sama untuk fungsinya, jadi G13 per G14 dikali F13, jadi sama di sini. Kalau di copy nanti bakal dia jadi G17 dibagi G18, itu sama saja seperti itu. Lanjut ke rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, di mana current ratio ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan semua aset lancar. Dan di sini kita bisa lihat aset lancar dari PT ini sebesar 7.118.000 dan juga kewajiban lancarnya sebesar 3.882.000, maka diperoleh hasil 183. Ini sebenarnya saya juga agak bingung, tapi menurut nominal dalam sumber saya memang nominalnya segini, dan untuk perhitungannya memang hasilnya segini. Mungkin apabila ada kesalahan mohon maaf ya Bu. Dan untuk yang selanjutnya ini kan sudah ada rumusnya, jadi saya hanya tinggal mencarinya di data eksternal, entah PDF ataupun screenshot. Lalu saya masukkan nominalnya sesuai namanya ini, sesuai akunnya. Lalu untuk perhitungannya sama seperti yang current ratio, hanya beda akun aja apa yang dihitung, seperti itu. Lalu yang terakhir ada cash ratio, yaitu memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan kas atau setara kas. Dan di sini saya menggunakan akun kas ditambah setara kas saya, lalu dibagi kewajiban lancar dikali 100%, dan nominalnya saya dapatkan di data eksternal dan hasilnya adalah ini. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu yang pertama ada DER,
Ya, DER ini didapatkan dari total utang dibagi ekuitas dikalikan 100. Dan untuk nominal-nominal ataupun sumber-sumber dari sumber-sumber dari akun-akun ini saya cari di bagian data eksternal ini. Dari total utangnya itu dikali 100%. Total utangnya dibagi ekuitas dulu, lalu baru dikalikan 100% dan hasilnya adalah ini. Untuk selanjutnya sama, untuk perhitungannya hanya saja menyesuaikan akun yang telah disediakan. Dan yang terakhir ada Teams Interest Earned Ratio, yaitu laba sebelum pajak dan bunga itu dibagi beban bunga, hasilnya ini. Tetapi tadi waktu saya cari datanya untuk beban bunga itu tidak ada, jadi ini pendapatan bunga. Sebenarnya beban sama pendapatan berbeda, cuma saya bingung kalau gak ada beban apa, jadinya saya masih bingung dan cari di Google juga masih belum bisa mendapatkan jawabannya. Seperti itu. Dan hasilnya ini paling banyak. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas, di mana ini perhitungannya hanya di mana ini ada account receivable turnover, ada inventory turnover, working capital turnover, sama fixed asset turnover, dan yang terakhir perputaran aktiva. Di sini kita bisa melihat ada formula yang sudah disediakan, dan untuk nominal-nominalnya kita bisa dapatkan di data eksternal tersebut, mulai dari net credit sales, rata-rata piutang, cost of revenue, rata-rata persediaan. Untuk rata-rata persediaan ini saya menggunakan persediaan tahun lalu, saya tambah persediaan tahun sekarang, lalu saya bagi 2, seperti itu. Dan untuk ekuitas ini sudah terdapat, ini bagaimana ketentuannya. Jadi saya tinggal masukkan nominalnya, lalu saya bagi 2 seperti ini. Lalu kalau memang sudah jadi seperti ini sudah jadi angka yang tetap, yaitu net credit sales, rata-rata piutang untuk akun tersebut. Lalu perhitungan untuk menghasilkan ini ialah F4 dibagikan dengan F5, seperti itu. Dan untuk perhitungannya sama seperti di sini, hanya beda akunnya saja. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga atas keterlambatan waktu ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi.